Anissa melepaskan tangannya dari tangan Mia, dia bahkan menggeser tubuhnya sedikit. Raut wajahnya berubah muram, dengan air mata menggenang di pelupuk matanya. Leo menatap Anissa sendu. Aldi yang duduk di depan kemudi, melirik ke arah Leo dan Anissa bergantian lewat rear spion mirror. Dia mengembuskan napas pelan, sambil menggelengkan kepalanya mendengar perkataan Mia. Tak lama kemudian, mobil sampai di rumah sakit. Bergegas, Aldi turun dari mobil dan membukakan pintu untuk Leo dan Anissa. Anissa turun duluan, disusul Leo. "Al, gendong Mia," ujarnya, sedangkan dia bergegas meminta bantuan para perawat. Beberapa perawat dari UGD, dengan sigap membawa brangkar untuk membawa Mia. Aldi membopong Mia, yang disambut para perawat pria, dan segera memindahkan Mia ke atas brangkar, kemudian didorong masuk ke UGD. "Aku akan mengurus administrasi, kamu ikutlah dengan para perawat," ujar Leo. Aldi mengangguk pasti, dan mengikuti kemana Mia dibawa. Leo menggenggam tangan Anissa, mereka mengayunkan kaki menuju bagian administrasi. Setelah semuanya diurus, mereka duduk di ruang tunggu. Permintaan Kak Mia. Anissa menundukkan kepalanya dalam, menatap lantai rumah sakit, air mata yang sedari tadi tahannya, akhirnya luruh juga. Bahkan, dia sampai terisak. Leo menggeser duduknya, membawa Anissa ke pelukan tanpa sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. "Apa kamu akan memenuhi permintaannya?" Sekarang Anissa mendongak, menatap lekat suaminya. Coba mencari jawaban. Leo mengembuskan napas sepelan mungkin dengan gusar. "Mia sedang sakit serius, kita tidak tahu umurnya akan bertahan sampai kapan," Leo berkata dengan suara tercekat di tenggorokan. Anissa menggeser duduknya, dia menatap Leo tajam penuh kemarahan. "Dari pernyataanmu itu, aku paham. Aku tahu maksudmu. Kamu mau memenuhinya bukan? Apa kamu tak bisa membuang rasa tidak enakanmu, itu Mas?" Suara Anissa memekik pelan, hingga dadanya terasa begitu sesak. Dia bahkan sampai menepuk-nepuk dadanya sendiri, untuk mengurangi rasa sesaknya. "Nisa." Leo panik, dia coba membawa Anissa ke dalam pelukannya, tapi Anissa menghentikannya dengan kata-kata, "Jangan sentuh aku kalau kamu masih punya pikiran itu." Anissa berdiri. "Aku mau ke toilet, jangan ikuti aku," ucapnya lagi, dengan suara parau. Lalu dengan langkah cepat, dia pergi meninggalkan Leo yang merasa frustasi. Puk, seseorang menepuk bahu Leo pelan. Setelah beberapa menit Anissa pergi dibarengi duduk di samping Leo. Leo mendongak, ternyata Aldi. Leo mengembuskan napas pelan, sambil menggusar wajahnya kasar. Istri mana yang tak sakit hati ketika suaminya mempertimbangkan untuk menikahi wanita lainnya? Aldi berkata pelan dengan nada mencibir. "Leo diam. Mia itu siapa kamu? Dia hanya mantan istrimu, yang tak tahu diri. Saat istrimu memperlakukannya dengan begitu baik, lihatlah apa yang dia minta dengan alasan sakitnya." Aldi tersenyum mengejek. "Kamu sudah menceritakan banyak hal tentang hidupmu di masa lalu kepadaku. Tak bisakah kamu mengambil pelajaran dari masa lalumu itu?" Lanjut Aldi. Leo mengembuskan napas pelan. Perkataan Aldi memang benar. Jangan karena kasihan merusak rumah tanggamu untuk kesekian kalinya, kecuali, perkataan Aldi menggantung, membuat Leo menerka-nerka apa yang akan dia katakan selanjutnya. Leo menatap Aldi, begitupun Aldi yang balas menatapnya. "Kecuali, kamu ingin kehilangan wanita sebaik Anissa. Seperti kamu kehilangan wanita sebaik Vira, istri pertamamu itu," ucap Aldi. "Pikirkan perkataanku baik-baik. Selain bosku, kamu juga teman baikku. Aku tak mau kehidupan bahagia yang baru kamu mulai ini hancur hanya karena sikap pelin-pelan dan tololmu." Lalu Aldi pergi meninggalkan Leo. Tak peduli saat mendengar Leo mendengus, bahkan mengumpat karena dirinya yang menyebut dia tolol. Leo pergi ke toilet setelah Aldi pergi,
membasuh mukanya dan mengambil air wudhu, kemudian berdoa di masjid yang ada di rumah sakit ini. Meminta keteguhan hati dan jalan yang terbaik. Dokter memutuskan bahwa Mia harus melahirkan hari ini dengan cara sesar. Ini semua demi keselamatan Mia dan juga bayinya. Leo menelpon orang tua Mia, meminta izin operasi. Mereka mengizinkan Leo menandatanganinya. Mia pun segera dipersiapkan untuk melakukan operasi. Sementara itu, Anissa begitu gelisah. Di toilet, dia menumpahkan semuanya. Menangis sepuas hati, untuk mengurangi kesedihan dan sesak di dalam dadanya. Setelah puas menumpahkan segala rasa, dia pun memilih pergi dari rumah sakit. Kebetulan ada kafe yang tidak jauh dari sana. Tanpa memberitahukan Leo, dia masuk ke kafe dan memesan secangkir latte. Dia menatap layar ponselnya, ada sebuah nama yang terbersit di kepalanya. Dia pun menghubungi orang itu. "Kak, aku butuh nasihat," dengan suara rendah untuk menekan agar tangisnya tak pecah. Anissa berkata, "Ada apa? Apa semua baik-baik saja? Kenapa kamu kedengarannya abis menangis?" "Apa?" Leo berulah. Itu adalah suara Vira, mantan istri pertama Leo. "Mas Leo," Anissa berusaha menekan sesak di dalam dadanya. "Katakan padaku, ada apa?" Vira meremas ponselnya, takut apa yang terjadi kepadanya juga terjadi kepada Anissa. "Kak Mia datang dalam hidup kami, aku menganggapnya kakakku, dan membiarkannya masuk dalam rumah tangga kami," lirih Anissa. "Hah, bodoh, sungguh bodoh," umpat Vira, dan setelahnya dia beristighfar beberapa kali, lalu minta maaf karena sudah mengatainya. "Dia kelihatannya sudah berubah," ucap Anissa kembali dengan lirih. "Berubah?" Vira mengembuskan napas pelan. "Kita memang tak boleh berburuk sangka Nisa, semua orang punya hak dan bisa berubah. Tapi, bukan berarti kita lengah dan percaya sepenuhnya, kita harus waspada dan mempertimbangkan banyak hal dalam hidup ini." Vira yang tadinya berdiri di dekat tempat tidurnya, melangkahkan kaki ke balkon kamar dan duduk di kursi rotan yang ada di sana. "Jangan terlalu polos Nisa, dulu aku seperti kamu. Aku mempercayai Mia, menganggapnya adik, apalagi dia begitu baik dan perhatian." Nyatanya, Vira tak mau mengingat masa lalu, dia celingukan takut Yuda tiba-tiba saja mendengarnya. Suaminya itu sangat cemburuan, dan tak suka mendengarnya mengungkit masa lalu, yang berhubungan dengan Leo. Anissa memejamkan mata sebentar, coba menenangkan diri. Apa yang dilakukan Leo dan Mia? Vira mulai penasaran. "Kak Mia sakit keras, sekarang sedang di rumah sakit." Dia membuat permintaan. Anissa diam tak melanjutkan perkataannya, dadanya tiba-tiba terasa sesak. "Jangan bilang permintaannya meminta Mas Leo menikahinya kembali," duga Vira. Dia berharap dugaannya salah. "Begitulah," lirih dan pelan suara Anissa. "Astagfirullah, dia tak pernah berubah." Vira mencibir keras. Anissa diam, menahan gemuruh di dalam dadanya. "Jangan bilang suamimu itu hanya diam dan sedang mempertimbangkan hal ini," ucap Vira kembali. Dia menerka hal itu karena hafal karakter Leo. Hanya itu yang keluar dari mulut Anissa. "Sudah kuduga, dia itu memang pelin-pelan sejak dulu, tak enakan dan gampang kasihan, gampang dirayu dan, sudahlah. Aku akan bicara kepadanya, kamu tenanglah, coba berpikir positif dan makan yang banyak, hehehe." Vira coba bercanda di akhir kalimatnya, berharap sedikit membuat senyuman di bibir Anissa. Dari tempatnya duduk, Anissa tersenyum kecil. "Meski hanya sebentar saja." "Terima kasih Kak," ucap Anissa. Mereka pun berbicara lagi sebentar, dengan topik yang lain. Sengaja, untuk sedikit mengalihkan rasa sedih. Sementara itu, Vira segera menghubungi Leo setelah selesai berbicara dengan Anissa. Leo yang sedang duduk di ruang tunggu, mendapat panggilan masuk dari Vira. Dia sudah mengira sesuatu, pasti Anissa sudah mengadu. Soalnya,
Vira dan Anissa kini menjadi dekat dan akrab. Mereka sering berteleponan, bahkan video call. "Vir, sapa Leo." "Mas, kamu keterlaluan ya. Dengarkan aku sebentar saja, Anissa itu wanita baik. Bahkan, kamu bisa sukses kembali seperti saat ini karena dukungannya dan juga ayahnya," ucap Vira. "Jika kamu sampai kehilangan dia hanya untuk wanita yang jelas-jelas sudah meninggalkan kamu di saat kesulitan, maka hidupmu benar-benar akan hancur, kamu akan kembali kehilangan segalanya," Vira berkata dengan berapi-api. Leo mendesah kasar, tapi dia tak mengeluarkan sepatah kata pun. "Baik, anggap saja dia sudah berubah. Tapi, tak bisakah kamu memikirkan perasaan Anissa? Bagaimana sakitnya? Bagaimana sedihnya dia?" lanjut Vira. Nada suaranya sekarang lebih lembut. Leo meremas kepalanya yang tiba-tiba saja berdenyut. Satu lagi, Vira menjeda ucapannya untuk bernafas dulu. Anissa itu cantik, baik, kaya, lelaki mana yang tak menyukainya? Siapa tahu ada temannya yang saat ini sedang mencari celah untuk mengambil hatinya. Hati wanita itu sangat rapuh, meski terlihat begitu kuat. Hingga, saat hatinya sedih, dan seseorang menawarkan kenyamanan, bisa saja. Cukup, Leo tak bisa membayangkan, kalau Anissa didekati pria lainnya. Vira tersenyum mengejek dari rumahnya. "Kenapa?" tanyanya. Aku tak akan menikahi Mia. Lagian kenapa kalian semua berpikir seperti itu? Aku sudah pernah mengalami banyak hal yang disebabkan kesalahanku sendiri. Aku tak mau mengulanginya lagi," Leo berkata dengan menggebu, kesal karena seolah semua orang tak mempercayainya. "Benarkah? Tapi kenapa aku tidak yakin ya?" ujar Vira, dengan nada penuh keraguan. Leo mendengus. "Sudah. Aku banyak urusan." Karena kesal, Leo langsung menutup panggilannya. Vira hanya terkekeh di rumahnya. Leo meraup wajah dengan kedua telapak tangan besarnya, kemudian menggusarnya kasar. Dia sudah pernah mengkhianati dan dikhianati, dia ingat betul rasanya jatuh dan berada di titik terendah. Saat ini, kebahagiaan baru saja dimulai untuk keluarga kecilnya. Dia tak akan pernah merusaknya kembali. Dulu, Salma menjadikan kehamilannya yang lemah sebagai alasan untuk menahan dirinya, hingga hubungannya dengan Vira rusak. Lalu, Mia menjadikan kehamilan untuk menahannya juga, hingga rumah tangganya dengan Vira hancur. Dan sekarang wanita itu kembali ingin menahannya dengan alasan sakit dan kehamilan yang bukan anaknya. Dia tak akan membiarkan hal ini menghancurkan kembali rumah tangganya. Dia puluh menit kemudian, "Mas." Tiba-tiba saja suara Anissa menyapa lembut pendengarannya. Leo mendongak. "Nisa," gumamnya, lirih. Anissa memasang raut muram, duduk di sampingnya. "Aku tak mau kamu," perkataannya tertahan. "Jangan berpikir negatif," sahut Leo. Dia menggeser duduknya dan mendekap erat sang istri. "Apa aku sebodoh itu, hingga ingin menghancurkan kebahagiaanku sendiri, kebahagiaan kamu, dan kebahagiaan anak-anak kita?" ucap Leo pelan, namun penuh penekanan. Anissa mendongak, menatap Leo lekat. "Jadi kamu tidak akan?" bibirnya bergetar. Leo tersenyum diiringi anggukan. "Iya, aku tidak akan menikahinya. Aku sudah pintar sekarang," kekeh Leo. Anissa tersenyum lebar, menyurupkan wajahnya di dada Leo, dan memeluk punggungnya erat. "Terima kasih," ucapnya lirih. Leo mengecup puncak kepala istrinya cukup lama. "Mana mungkin aku menukar berlian dengan kerikil," ujar Leo, yang semakin membuat Anissa mengeratkan pelukannya. Sementara itu, para dokter sedang melakukan tugas mereka dengan baik. Mia sedang dioperasi, dan Aldi yang menungguinya di ruang tunggu dekat ruang operasi. Jantungnya berdetak kencang, takut juga dengan apa yang akan terjadi kepada Mia. Apakah dia akan selamat? Apakah bayinya akan selamat? Apakah mereka berdua akan selamat? Ataukah, sialnya, Aldi jadi merasa frustasi. Mengapa juga dirinya harus memikirkan semua itu? Dia bahkan tak suka kepada wanita itu. Pengkhianat, pelakor.
Wanita yang suka merusak rumah tangga orang lain. Ingat Aldi, demi kemanusiaan dan demi temanmu, Leo yang bodoh itu. Gumamnya menyemangati diri sendiri. Every day, late at night, not okay. All I want, and I